yang tadi. Ya. Kerugian sisikus ya masuknya ke B5, kalau keuntungan itu B4. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mas. Oke teman-teman, ini sedikit tentang penyelesaian pemeriksaan, usulan bukber dan penangguhan pemeriksaannya. Jadi kerangka acuannya di sini adalah adanya kertas kerja, ya di pertemuan ke-8 kita sempat bahas itu pemeriksaan dan SPHP. SPHP kemarin juga sudah kita bahas ya. Praktek membuat KKP teman-teman sudah lakukan, kemudian pembuatan SPHP. Ini kemarin baru saya sampaikan saja. Kemudian nanti teman-teman coba praktekkan setelah membuat KKP ini. LHP-nya beserta nanti SPHP, LHP dan nota penghitungan. Nota penghitungan
itu kan ya, atau penghitungan seperti apa, tapi belum dibuat. Praktek pembuatan LHP dan not-hit, kemudian penyelesaian pemeriksaan dan usul penangguhan. Sampai dengan nanti adalah pemeriksaan lanjut tujuan lain. Nah, ini cuma memang ini pertemuan ke-12 ya. Benar nggak sih? Pertemuan ke-12 ya. Iya, Pak. Nah, cuma memang di ininya kita, di mana tuh, di apanya, apa namanya tuh, di daftar hari ini saya ngajar, itu masuknya ke pertemuan 13, saya juga bingung ya. Yang di input itu pertemuan 13, tapi nggak apa-apa lah, kita lompat sebentar. Karena kan pertemuan ke-12 itu praktek pembuatan LHP dan not-hit ya, sehingga teman-teman nanti di minggu depannya itu, teman-teman kita coba membuatkan LHP, not-hit, sama nanti SPHP ya. Jadi nanti satu pertemuan pertemuan 13 nanti kita isi itu. Penyelesaian usulan pemeriksaan bukper. Ini kita yang bahas hari ini sampai nanti pemeriksaan tujuan lain ya. Kalau pemeriksaan tujuan lain kan sedikit ya. Nah, penyelesaian pemeriksaan itu dengan apa? Ada dua ya. Kita membuat LHP adanya produk hukum yang kita terbitkan. Kalau di sini bahasanya LHP saja. LHP yang ada produk hukumnya. Dan LHP ada produk hukum berarti adalah sumir. Ya, sumir itu artinya sumir itu bahasa dari sana artinya tanpa adanya penerbitan, artinya tidak ditemukannya bukti. Ya, sumir itu tidak ditemukannya bukti atau tidak adanya pajak yang harus dibayar dan harus dihentikan. Dihentikan yang bisa dua, memang itu karena daluarsa pemeriksaan. Yang kedua adalah karena pemeriksaan itu tidak harusnya dilakukan karena memuat unsur tindak pidana. Makanya nanti ditindaklanjuti dengan sumir dan bukti permulaan. Nah, penyelesaian LHP sumir, membuat penyelesaian pemeriksaan untuk membuat LHP sumir, di sini syaratnya adalah wajib pajak tidak ditemukan. Ini alasannya. Sumir. Jadi sprintnya sudah terbit, sudah. Kemudian sudah program pemeriksaan dan audit program sudah dibuat sebelumnya, sebelum diterbitkan surat perintah. Tapi ketika surat perintah terbit, mau disampaikan kepada wajib pajak sudah tidak ada. Ya, jadi tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal SP2 ya, atau tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan kantor. Pemeriksaan ditangguhkan karena tidak lanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Ini saya bilang tadi sumir karena memang unsur perbuatannya itu bukan perbuatan administratif, tetapi perbuatan pidana. Ya, jadi ditindaklanjutinya nanti bisa jadi kepenyidikan, ditindaklanjuti dengan penyidikan tapi diselesaikan dengan SKPKB 13A, tapi ini nomor 2 ini 13A ini sudah tidak ada lagi di Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman, karena di Undang-Undang Cipta Kerja 13A ini sudah dihapus, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi penyidikannya dihentikan dengan tanpa dilakukan penuntutan karena wajib pajak melakukan pembayaran pokok beserta denda 300% sekarang, yaitu dimaksud dengan pasal 444B. Pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup. Jadi kalau yang di atas ini pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, apa yang membedakan Pak pemeriksaan bukti permulaan terbuka dan tertutup? Terbuka itu berarti sudah perintahnya secara terbuka. Artinya wajib pajak tahu dia dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kalau tertutup itu terbit juga surat perintahnya, tetapi tidak disampaikan kepada wajib pajak yang dilakukan bukper. Jadi hanya dipanggil pihak-pihak terkait secara rahasia dan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap pihak-pihak terkait. Jadi dari hasil pemeriksaan bukper itu wajib pajak tidak diketahui, wajib pajak tidak mengetahui, ya. Kemudian ketika unsur pidananya sudah cukup jelas, maka dia langsung naik ke penyidikan. Maka di sini pemeriksaannya ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seandainya Pak wajib pajak tahu dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup, tapi dia tidak mau ngomong ke orang pajaknya dan dia sedang diperiksa. Dan pada saat dia diperiksa, dia datang ke bukan pembayarannya. Apakah pembayarannya itu yang dilakukan ketika dia menyampaikan kepada pemeriksa itu boleh ditindaklanjuti pemeriksa? Boleh, jawabannya. Boleh.
Karena memang pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup ini wajib pajak tidak boleh tahu, sehingga haknya masih sama dengan pada saat dilakukan pemeriksaan. Itu teman-teman ya. Jadi memang ketika dia datang diperiksa, dia boleh melakukan pembayaran di pemeriksaan. Dan kalau seandainya pembayaran pada saat pemeriksaan itu meliputi peristiwa pidananya dia, karena dia bisa seandainya tahu ya informasi terkait sama bukber tertutup ini bocor kepada wajib pajak, dan wajib pajak dengan segera ya sudahlah saya bayar aja semuanya, baik yang terkait sama pemeriksaan maupun pidananya saya bayar. Maka ketika dia bayar semuanya pada saat pemeriksaan itu, maka bukbernya juga ikut tutup. Kenapa? Dia seakan-akan tidak tahu meskipun informasi itu bocor. Tertutup itu wajib pajak tidak diperkenankan untuk tahu, bahkan tidak boleh tahu, sehingga hak wajib pajak itu masih sama seperti sebelum dia dibukber secara tertutup. Berbeda ceritanya dengan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Kalau dia secara terbuka, maka wajib pajak sudah tahu dan dia tidak boleh membayar SKP. Kalaupun dia merasa bersalah. Satu-satunya cara adalah dia 8 ayat 3. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan dalam SKP pajak sebelumnya. Kita ketahui pasal 15 itu adalah adanya novum. Novum atas pemeriksaan yang dilakukan terdahulu. Pemeriksaannya itu bisa jadi lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Tapi karena adanya novum ini, maka dilakukan pemeriksaan ulang. Ketika hasil pemeriksaan ulang itu ternyata tidak ditemukan adanya pajak terutang yang harus dibayar, maka atas hasil pemeriksaan ulang tersebut, ya sumir. Berarti sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Terdapat ketentuan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Nah ini ya tergantung Direktur Jenderal Pajaknya. Kalau Direktur Jenderal Pajak mengatakan itu tidak perlu diperiksa, karena mungkin pertimbangan dia berdasarkan keekonomisannya, atau mudaratnya, kemudian dibetulkan dan dibatalkan surat perintahnya, itu haknya dari Direktur Jenderal Pajak. Namun tentunya itu ada pertimbangan. Penyelesaian tidak membuat LHP sumir, tetap pemeriksaan dihentikan dengan membuat LHP sumir karena wajib pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan, bukan atau pajak terutang terhadap wajib pajak yang tidak ditemukan dan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan ditetapkan secara jabatan. Ya, jadi atas yang LHP sumir ini, pajak terutang atas pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak ditemukan, tidak memenuhi panggilan ditetapkan secara jabatan. Jadi LHP sumir tapi ada ditetapkan secara jabatan. Tapi memang akan menjadi dilema teman-teman, meskipun pajak terutangnya ditetapkan secara jabatan ya, secara bukti secara pajak terutang dia punya utang pajak, tapi ketika ini tidak dibayar-bayar terus, itu tentu akan mengakibatkan utang pajak. Jadi secara ketentuan tidak bisa ditetapkan secara jabatan, tapi dalam formilnya, dalam praktiknya ini sangat jarang diterbitkan SKP karena nanti menimbulkan tunggakan, dan memang tunggakan itu tidak akan terbayar karena apa? Wajib pajak tidak ditemukan di Indonesia, atau bisa jadi wajib pajak tersebut sudah meninggal dunia. Ini yang menimbulkan perdebatan dalam prakteknya, karena kalau diterbitkan secara jabatan, tunggakan itu ada dan tidak pernah terbayar, sehingga pada prakteknya itu atas yang tidak ditemukan ini diberikan LHP sumir, kemudian dianggap selesai pemeriksaan itu tanpa membuatkan SKP secara jabatan. Tapi kalau suatu saat ditemukan, maka surat perintah itu diterbitkan kembali. Itu terkait dengan penyelesaian pemeriksaan membuat LHP. LHP berarti wajib pajaknya ditemukan, ya. Wajib pajak atau kuasa telah dewasa menerima surat perintah tersebut, ya. Undang-undang KUP. Nah, bisa jadi dia tidak ditemukan juga atau tidak memenuhi panggilan, tapi status SPT dia LB. Ya, karena status SPT dia LB, maka tetap dilakukan pemeriksaan, teman-teman. Dan untuk menjamin haknya dari wajib pajak itu, maka pemeriksa harus membuatkan sebuah kepastian hukum, yaitu diterbitkanlah hasil pemeriksaannya. Nah, kalau nggak ditemukan Pak, atau dia tidak diketahui di mana keberadaannya, maka cara menghitung pajaknya bagaimana Pak? Maka diserahkan kepada pemeriksa secara jabatan.
Loh, kalau secara jabatan Pak, berarti haknya wajib pajak hilang? Iya, karena dia tidak ditemukan. Seharusnya kan kalau dia memang berkeinginan untuk meminta lebih bayar, dia pastinya di SPT-nya dia mencantumkan nomor kontak yang masih aktif, sehingga dia bisa dihubungi. Tapi kalau memang dia sengaja tidak mencantumkan nomor kontak yang masih aktif, alamat dia tidak sesuai dengan yang ada di kantor pajak, ini kan memang dia sendirinya tidak mau, otomatis ya diberikan hak untuk menghitungnya itu secara jabatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pada umumnya dikoreksi semuanya sehingga menimbulkan SKP-nya nihil dalam prakteknya. Jadi LB-nya digugurkan, ada kepastian dari wajib pajak, dan dibuatkan SKP. Ya. Karena wajib pajak sendiri tidak punya niat baik juga kan. Wajib pajak atau wakil kuasa yang telah dewasa dilakukan pemeriksaan ditemukan memenuhi panggilan dapat diselesaikan dalam waktu pemeriksaan. Ini normalnya ya. Wajib pajak dilakukan pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan pemeriksaan dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan lapangan atau kantor. Ya. Pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Ini tadi ya, ditindaklanjuti. Pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup. Ada penangguhannya, cuma memang ini tertutup ya, sehingga tidak disampaikan kepada wajib pajak, otomatis wajib pajak masih merasa diperiksa. Ini dilemanya. Penyelesaian pemeriksaan melebihi jatuh tempo. Ya, jatuh tempo artinya jangka waktu perpanjangan sudah selesai dan belum selesai juga pengujian, maka mau nggak mau dilanjutkan membuat LHP-nya, LHP Sumir ya. Usulan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, usulan bukper ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan hubungan di perpajakan dapat diusulkan oleh pemeriksaan bukper. Indikasi pidana atau wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Ini sempat saya bahas di awal-awal. Pasal dimaksud dengan 36, pasal 37, dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan pajak secara jabatan. Artinya buktinya sudah cukup kuat, kemudian dia menolak pemeriksaan sebagaimana dimaksud. Sebenarnya bukan pasal 36 ya, pasal 29 ya. 36, 37 juga ada sih. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan bayaran pajak, usul bukper secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian tersebut. Ya. Jadi pemeriksaan bukti permulaan ini berapa lama? Harus memperhatikan itu. Pemeriksaan bukper dan penyidikan. Pemeriksaan terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, ada pemeriksaan bukti permulaan. Bila tidak terbukti, balik lagi ke pemeriksaannya. Bila terbukti, haknya untuk 8 ayat 3 masih ada di sini teman-teman ya. Ketika dia terbukti tapi tidak dia mau membayar, maka baru dilanjutkan ke penyidikan. Indikasi tindak pidana melanggar ketentuan perpajakan, terdapat unsur kesengajaan, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi pasal yang ada di tindak pidana itu ada apa aja? Pasal 38, 39, 39A ya. Sengaja tidak menyampaikan SPT. Kalau hanya 38 ini alfa, 39 ini sengaja. Kalau 38 itu perbuatannya hanya 2, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar. Kalau 39 itu dia sengaja tidak menyampaikan SPT, ada 9 jenis ya. Tidak sengaja dengan pertama itu sengaja tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan mendapatkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Yang kedua, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar. Tidak menyampaikan SPT isinya tetap tidak menyampaikan SPT. Kemudian ada juga tidak membuat pembukuan. Ya, kemudian ada lagi melakukan pemungutan penyetoran. Kemudian ada menyalahgunakan NPWP NPPKP. Ya, menunjukkan bukti-bukti yang tidak berdasarkan transaksi, menunjukkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam SPT. Itu perbuatan 39 ya pada umumnya. Kemudian 39 apa? Ini rata-rata adalah sengaja 39A itu adalah sengaja 39 dan 39A itu sengaja, tapi 39A itu adalah atas perbuatan ya, atas perbuatannya saja. Jadi apakah ada kerugian pada pendapatan negara? Belum tentu. Tapi 39A, karena 39A itu adalah atas perbuatannya saja. Belum tentu menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tapi dia memiliki dampak pada penerimaan pajak.
39A itu berupa apa perbuatannya, Pak? Sengaja menerbitkan faktur pajak atau menggunakannya. Faktur pajak tidak ada transaksi sebenarnya. Bukti pungut, bukti potong, dan atau bukti setor, atau menerbitkan faktur pajak, namun belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pelanggaran ketentuan perpajakan itu, ini yang 39 tadi ya, teman-teman ya. Ini perbuatan 39 semua, teman-teman. Tadi yang sudah saya jelaskan, menolak diperiksa, tidak menyampaikan dokumen Indonesia dan sebagainya. Bukper adalah keadaan perbuatan suatu bukper, pemeriksaan dilakukan untuk dapat bukti tentang adanya tindak pidana. Jadi adanya suatu tindak pidana intinya di sini. Tersebut nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Bukper tertutup secara terbuka. Bedanya apa sih? Ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan, bukper tertutup itu tidak diberitahukan kepada wajib pajaknya. Kalau terbuka itu diberitahukan kepada wajib pajak. Kalau tertutup itu nggak akan boleh terkait dengan LB wajib pajak. Kalau terbuka itu pasti terkait dengan LB juga. Selain LB juga boleh semuanya ya. Nah, kalau dilaksanakan 12 bulan. Kalau dalam sprint bukper terbuka boleh 12 bulan dan boleh diperpanjang. Ya. Penangguhan pemeriksaan. Ini tadi syaratnya ya, berwenang melakukan penangguhan. Tata caranya ini follow up penangguhan itu dalam hal pemeriksaan dilanjutkan, jangka waktu pengujiannya 4 bulan. Jadi kalau seandainya dulu bukper pemeriksaan ada tamu, ada suratnya. Memang saya manggil. Ada apa namanya itu? Ada jangka ketika misalnya dulu pemeriksaan, kemudian setelah diperiksa ternyata ada unsur pidananya. Ketika unsur pidananya ada, maka dulu ditangguhkan. Nah, setelah ditangguhkan, kemudian pemeriksaan bukpernya dilanjutkan. Pemeriksaan bukper dilanjutkan, ternyata ditemukan indikasi pidana dan wajib pajak menyelesaikan dengan membayar indikasi pidana tersebut. Setelah indikasi pidana tersebut selesai, maka setelah ini ditutup bukpernya, dikembalikan lagi ke pemeriksaan. Nah, setelah pengembalian di pemeriksaan, maka di sana diperbolehkan untuk menggunakan dilanjutkan oleh pemeriksaannya dan diberi waktu paling lama 4 bulan. Ya. Kalau misalnya pemeriksaan dihentikan, pemeriksa pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian kalau dihentikan. Kalau yang di poin pertama ini tidak dihentikan, sehingga dia masih ditangguhkan saja. Ketika pemeriksaan bukpernya sudah diselesaikan oleh wajib pajak, kemudian kembali lagi kepada pemeriksaan, pemeriksa mencabut penangguhannya dan melanjutkan pemeriksaan itu diberi waktu 4 bulan. Itu yang poin pertama. Kalau yang kedua ini memang dia sudah dihentikan langsung. Jadi bukpernya tutup, dan ketika bukper selesai, dia dihentikan. Masih dapat melakukan pemeriksaan apabila setelah pemeriksaan dihentikan, yang tadi kita terkait sama poin pertama ya, 8.344B. Follow up penangguhan itu dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku apabila wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia. Ya, bukper terbuka ya, pemeriksaan ditangguhkan, berlaku dilanjutkan lagi apabila pemeriksaan bukpernya ya. Kalau tadi ini pemeriksaan biasa ya, kalau ini pemeriksaan bukpernya secara terbuka dihentikan karena meninggal dunia, tidak ditemukannya ada bukti ini ya, meninggal dunia tidak ditemukannya bukti, dilanjutkan ke penyidikan tetapi memenuhi pasal 44A. 44A ini berarti dihentikan juga di penyidikan. Jadi bukpernya dilanjutkan ke penyidikan, namun pada saat penyidikan dia dihentikan juga. Kenapa? Karena dia 44A. Pasal 44A berupa apa? Pertama, tidak cukup bukti. Yang kedua, meninggal dunia. Atau yang ketiga adalah cuma dua itu sih, meninggal dunia dan tidak cukup bukti. Ya. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan, artinya di sidang dia, serta setelah mendapat putusan dari pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap dan salinan putusan tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya, jadi dia di bukper, ketika bukper terbukti dia tidak mau 8 ayat 3, ketika 8 ayat 3 tidak mau dibayar, lanjut ke penyidikan. Ketika penyidikan tidak mau bayar dituntut di sana. Ketika dituntut
ternyata sudah divonis dan vonisnya diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Itu ya, dilanjutkan pemeriksaan. Ditangguhkan, dihentikan dengan membuat LHP sumir apabila bukper secara terbuka diselesaikan oleh wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Bukper secara terbuka tidak dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi diselesaikan dengan menerbitkan SKPKB yang dulu ya 13A, tapi kan ini sudah tidak ada lagi. Pemeriksaan bukper secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi di penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan, yaitu dia membayar 44B. Kemudian penangguhan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tertutup, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan pemeriksaan apabila pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan. Penangguhan pemeriksaan untuk menguji dihentikan 44A, ini tadi tidak cukup bukti atau dia meninggal dunia, atau 44B dia melakukan pembayaran pokok plus denda 300%, sekarang kalau dulu 400%, atau adanya putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan memiliki kekuatan hukum tetap dan salinannya sudah diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Tadi sudah saya jelaskan, sudah cukup bukti pada saat bukper, kemudian ditindaklanjutin ke penyidikan, dan pada saat penyidikan tidak membayar 44B, ya, maka masuk ke penuntutan dan jadi vonis. Tentang penyelesaian pemeriksaan, jelaskan tentang LHP sumir, dalam hal apa pemeriksaan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan, apa yang harus diterbitkan apabila usul pemeriksaan bukti permulaan ditolak, ya, apa saja syarat dilakukannya penangguhan pemeriksaan. Nah, ini teman-teman, ini sebuah pertanyaan, nanti coba dijawab ya, iseng aja dijawab, iseng dijawab nanti di rumah ya. Kemudian nanti coba dibaca lagi terkait dengan PMK 17, PMK 184, dan terakhir PMK ya, yang tentang Omnibus Law PMK 18/2021 itu. Apakah ada syarat perubahan yang di 184 atau PMK 17? Itu menyangkut ini semuanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, nanti kita di pertemuan berikutnya teman-teman. Ini masih ada yang ya, kalau sudah bunyi ya. Saya bingung juga nih stop. Hilda Azah Khairunisa hadir? Hadir, Pak. Hadir ya, belum absen tadi ya. Ivania Marta Asina. Ini Mbak Ivan. Kemudian Wahyu Aji Nurrahman. Mas Wahyu Aji ada? Ada nggak? Mas Wahyu Aji ada? Mungkin sinyalnya lagi Tapi ada tadi? bermasalah, Pak. Oke. Ada ya? Bisa Tadi ada, Pak. Ya. Oke. Ini dia lagi muter-muter. Emang lagi lemot ya, biasanya cepat ya. Iya Pak, tadi absennya susah. Absennya juga susah ya.